Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Agus Jamjam Nur MPD. Untuk nomor 1, soalnya yaitu periode Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin dimulai dengan dinasti Umayyah. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah dan apa saja kemajuan pada dinasti Umayyah tersebut. Jawabannya yaitu Bani Umayyah berdiri setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, merebut kekuasaan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah awalnya membuat kesepakatan dengan Hasan bin Ali, anak Khalifah Ali, untuk memerintahkan tanpa mewariskan kekhalifahannya. Namun kesepakatan ini dia dilanggar dengan menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi penerusnya. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah adalah dinasti yang memerintahkan kekhalifahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini memerintah dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Kekhalifahan ini berbasis di kota Damaskus, Syria. Keluarga Bani Umayyah memulai menjadi penting dalam sejarah Islam setelah dipilihnya Utsman bin Affan, salah satu kerabat dari keluarga Bani Umayyah, menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Sebelumnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah diangkat sebagai gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 639 Masehi. Setelah Khalifah Utsman tewas dibunuh pemberontak pada tahun 656 Masehi, Muawiyah melakukan perlawanan kepada penerus Utsman. Karena Muawiyah menganggap Ali tidak menindak dengan tegas para bunuh Utsman. Perlawanan ini berujung pertemuan Siffin. Setelah Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, Muawiyah juga menolak untuk setia pada Husain bin Ali, anak dari Khalifah Ali. Namun peperangan bisa dihindari setelah Hasan bin Ali mengatakan setia kepada Muawiyah. Dalam perjanjian pada tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah bersikap adil dan tidak membentuk dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya dan menjadikan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus calon khalifah. Ini membuat pergantian sistem di mana khalifah yang sebelumnya diangkat berdasarkan kesepakatan umat menjadi sifat turun-temurun. Hal ini mengawali berdirinya Bani Umayyah. Di sini ada kemajuan pada dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu berkembangnya berbagai disiplin ilmu, baik yang tergolong ilmu maupun disiplin ilmu lama termasuk di dalamnya sastra dan seni. Yang kedua yaitu pembangunan berbagai fasilitas yang pesat dan lebih pemerintahan yang lebih efektif dan maju. Perluasan wilayah kekuasaan yang masih karena pada masa ini penaklukan banyak dilaksanakan dan sebagian besarnya berhasil. Bahkan salah satu panglima Bani Umayyah berhasil menaklukkan Spanyol dan Australia.
Untuk nomor 2 soalnya yaitu dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terbesar. Jelaskan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, bagaimana sejarah awal munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali Abbas. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Persia ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Selain itu juga ikut kelompok keturunan bangsa Persia dipimpin Abu Musli al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya, kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terbesar, yaitu pemimpin terakhir dari Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas al-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyubur kembali ilmu, pengetahuan, dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Yang pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Khalifah Al-Ma'mum melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki kaidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintahan membangun berbagai infrastruktur dan lembaga termasuk lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan para khalifah terlihat jelas. Para khalifah yang memimpin turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan kebijakan-kebijakannya. Dan yang terakhir, alhasil penduduk berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu, sementara para ilmuwan memiliki kedudukan penting dan derajat yang tinggi. Pertanyaan berikutnya yaitu sebutkan ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Yaitu yang pertama Syekh Abu Al-Qasim Al-Manfaluti, yaitu seorang ahli fikih. Yang kedua ada Al-Hufi, yaitu ahli bahasa. Yang ketiga Abu Abdullah Muhammad bin Barakat, yaitu seorang ahli nahwu dan ahli tafsir. Selanjutnya yaitu Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ahli fikih, hadis dan sejarah. Ibnu Al-Farid, yaitu seorang sufi terkenal. Syamsuddin Halilikan, yaitu ahli sejarah. Dan yang terakhir Abdullah Latif Al-Baghdadi, yaitu ahli ilmu mantik dan bayan. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang D, apa yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah?
Khalifah Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Aliansi ini berlatar belakang persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan yang telah dibangun. Pada saat itu, persaingan antar bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah bisa dirasakan sejak awal mula berdirinya Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah mengalami kemunduran bidang ekonomi bersamaan dengan bidang politik. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada masa periode pertama, pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya raya dan makmur. Secara ekonomi, dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Dampaknya adalah Baitul Mal penuh dengan harta. Yang terakhir yaitu setelah Khalifah mengalami kemunduran, pendapatan negara menurun dan berdampak pada kemerosotan ekonomi. Pertanyaan nomor 3, uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsmani di Turki. Bangsa Turki adalah bangsa pemberani dan mempunyai rasa disiplin yang tebal. Mereka terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Ada yang disebut bangsa Turki Saljuk, ada yang disebut Turki Utsmani. Turki Saljuk telah berhasil menguasai Baghdad. Sayang akhirnya lenyap dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kemudian timbullah Turki Utsmani yang berhasil berkembang luas dan yang sekarang Turki. Jalan perkembangan bangsa Turki Utsmani dapat kita ikuti. Yang pertama yaitu kabilah Ughzud. Kabilah itulah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Mereka berasal dari daerah sebelah utara Tiongkok, kemudian pindah ke daerah Kistan hingga abad ke-13 Masehi karena terdesak bangsa Mongol. Yang kedua Sulaiman. Pada waktu terjadi penyeburan dari bangsa Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke wilayah Turki Utsmani, kemudian mereka pindah ke tempat di bawah Sulaiman. Tetapi malang nasibnya, pemimpin itu sewaktu menyeberangi sungai Efrat, tenggelamlah dia dan sampai mati. Kemudian pimpinan itu diganti oleh putranya yang bernama Ertagrol pada tahun 1227 sampai 1279. Yang ketiga yaitu Ertagrol. Dalam pengembangan itu, ia menjumpai pasukan yang sedang bertempur di dekat Anggora, yaitu antara pasukan Turki Bani Saljuk untuk menggempur pasukan Mongol. Berkat pertolongan pasukan Bani Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasanya itu ia mendapatkan hadiah dari Sultan Alauddin, sebuah daerah di dekat kota Brosa. Setelah ia meninggal, diganti oleh putranya yang bernama Utsman pada tahun 1294. Pada masa Sultan Alauddin dari Bani Saljuk, kerajaan Turki Saljuk itu di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berpusat di Timur Tengah dan Anatolia, daerah Republik Turki sekarang. Mereka berhasil menguasai daerah Abbasiyah di bagian barat. Dia sering juga mengadakan penyerbuan di daerah Bizantium yang mendapat bantuan dari Utsman dan ternyata menang. Oleh sebab itu Utsman mendapat anugerah Alauddin. Yang kelima yaitu penyerbuan pasukan Mongol. Pada tahun 1300 Masehi, Bani Saljuk mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin wafat, kerajaan Turki semakin kacau.
terpecah belah menjadi beberapa amirat. Sedangkan Amir Utsman sendiri pada daerahnya yang merdeka di daerah timur Konstantinopel. Pertanyaan berikutnya yaitu nomor 4. Islam masuk ke Indonesia berabad silam. Jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sini ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab dan permukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya permukiman Arab inilah yang diyakini oleh salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu di sini ada beberapa penjelasan yang penjelasan teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Di sini ada teori dari Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa khalifah. Teori ini didukung oleh Buya Hankam atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hankam menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang maksud Buya Hankam ini adalah beberapa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang ada pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, ditemukan batu nisan yang tertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini didukung juga oleh Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Sebutkan keunikan proses Islamisasi di Indonesia dibanding dengan peradaban Islam di wilayah lain. Di sini ada beberapa saluran untuk keunikan proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara 2009, karya Uka Jandrasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa permulaan adalah golongan perdagangan. Selanjutnya yaitu saluran pendidikan. Islamisasi di Nusantara semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebar agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru pendidikan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Islam Nusantara dapat terbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Yang ketiga yaitu saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Perdagangan Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Selanjutnya yaitu saluran tasawuf.
Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri. Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad 13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistik. Yang terakhir yaitu saluran kesenian. Saluran kesenian Islamisasi Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.